Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema untuk firman Tuhan minggu ini adalah Allah adalah kasih. Saya minta satu orang untuk membacakan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Tema firman Tuhan hari ini adalah Allah adalah kasih. Di dalam judul firman Tuhan tadi yang dibaca itu judulnya memang adalah Allah adalah kasih. Di sini tidak ditulis Allah adalah pengasih, tapi ditulis Allah adalah kasih. Kita kan yang sering dengar kan Allah maha pengasih dan maha penyayang. Tetapi nek orang Kristen nulisnya Allah enggak maha pengasih, nulisnya Allah adalah kasih. Nah, firman Tuhan ini kelihatannya sepele tapi maknanya sangat dalam. Karena maknanya nanti kalau kita bahas akan membuka rahasia ilahi. Allah adalah kasih. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, di sini Allah ini memberikan syarat. Kalau kita ingin mengenal Dia, maka kita harus hidup di dalam kasih, berbuat kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tidak mengasihi, maksudnya bagaimana kita mengasihi? Kita masuk di dalam terang Allah, terang Roh Kudus. Nah, dari terang kita mengasihi orang, kalau salah ditegur. Kalau yang lemah ditolong, nah itu kasih. Maka kalau kita tetap di dalam terang, kita akan mengenal Allah. Nah, dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Sekarang sebelum kita pelajari lebih dalam, kita lihat contoh Allah memberikan kasih-Nya ke dunia dengan cara mengutus firman-Nya. Markus 5 ayat 25 sampai 30. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ya. Firman Tuhan yang tadi dibaca itu mengisahkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan sudah diobati di mana-mana tapi tidak sembuh. Lalu ia tahu bahwa Yesus akan datang. Maka dia itu percaya, beriman bahwa asal tak jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan ketika perempuan itu menjamah jubahnya, ternyata ketika itu ada sebuah tenaga yang keluar dari Yesus. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Kan Yesus dikerumuni oleh orang banyak. Tiba-tiba dari salah satu orang banyak itu menjamah jubah Yesus. Dan Yesus kan tidak tahu siapa yang menjamah jubahnya. Tetapi perempuan itu tiba-tiba saja sembuh ketika perempuan itu menjamah jubahnya. Jadi yang menyembuhkan perempuan ini siapa? Imannya kan? Karena iman disembuhkan oleh siapa? Hah? Orang ini kan sembuh karena imannya. Jadi disembuhkan oleh siapa? Oleh karena puasa. Disembuhkan karena? Iya karena percaya, maksudnya Bapak Ibu misalnya minta tolong oleh saya. Karena Bapak Ibu percaya maka Bapak Ibu kan ditolong. Yang nolong Bapak Ibu siapa? Saya kan. Iya. Nah sekarang
dalam kasus ini tadi, perempuan ini kan disembuhkan karena iman. Iya. Yang menyembuhkan perempuan ini siapa? Kuasa Allah. Hah? Dorongan itu kan. Sedangkan pada saat perempuan ini menjamah jubahnya sembuh, Yesus ngomong, siapa yang menjamah jubahku? Iya kan? Jadi yang menyembuhkan perempuan ini siapa? Roh Kudus. Nah, ada tenaga yang keluar dari Yesus. Tenaga ini apa, Jel? Nah, inilah pancaran sinar dari Roh Kudus yang membuat ketika manusia itu, kalau perempuan ini sakit pendarahan 12 tahun, berarti dia mengalami yang namanya hukuman, kutuk, karena sudah 12 tahun wis lewat. Padha cara hukuman nek kutuk biasanya 7 masa. Tapi wis 12 masa urung eneng pembebas, makanya perempuan ini mung percaya tok maka sembuh. Mukjizat itu terjadinya kan macam-macam. Ada yang percaya saja sembuh. Eneng sing enggak cukup percaya saja, percaya bertobat baru sembuh. Ada sing enggak cukup percaya bertobat saja, percaya bertobat lepaskan pengampunan baru sembuh. Ada sing percaya bertobat lepaskan pengampunan wis eneng meneh sik urung mari juga mungkin ada terikatan dengan perjanjian. Nah, tapi dalam kasus perempuan ini dia sudah cukup hanya percaya karena dia wis nerimo ganjarane 12 tahun sakit pendarahan, maka tinggal kowe percaya tok kowe bebas. Dan benar ketika perempuan ini cuma percaya saja, Yesus enggak ngerti, maka dia otomatis sembuh. Karena imane tok aku nek njamah jubahe mesti sembuh. Nah, saya minta satu orang bacakan Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Roh Allah telah membuat aku. Firman ini yang ngomong siapa? Kata-katanya ini simpel tapi membuka rahasia ilahi. Roh Allah telah membuat aku. Roh Allah ini Roh Kudus. Roh Kudus ini sing gawe aku. Yang berbicara adalah Nabi Tuhan yang pengetahuannya paling luas tapi orang Kristen gak kenal, Elihu. Elihu membuka rahasia ilahi, sing gawe aku iki Roh Allah. Roh Allah telah membuat aku, membuat apanya? Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah sing gawe aku urip. Tadinya aku dibentuk dengan tanah liat tetapi aku dihidupkan oleh Roh Kudus. Inilah yang membuat roh manusia menjadi hidup dan roh manusia itu mempunyai tenaga untuk memberi hidup kepada tubuh kita yang dibentuk dari tanah liat. Jadi yang membuat tubuh kita hidup itu adalah roh kita, roh manusia yang dihembuskan oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita berdosa, roh kita kehilangan kekuatan untuk menghidupkan tubuh kita, maka menjadi sakit. Dan untuk kita menjadi pulih, maka yang bisa memulihkan adalah Roh Kudus. Karena roh manusia berasal dari hembusan Roh Kudus. Ya, kita lihat lagi Yeskiel 37 ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ya, di sini firman Tuhan datang kepada Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel disuruh bernubuat. Bernubuat kepada siapa? Kepada nafas hidup. Nafas hidup ini siapa? Nafas hidup inilah roh-roh orang yang mati. Yeskiel kan ngomong karo roh-roh sing mati. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah.
Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Maka dari perkataan ini, dari firman ini kita bisa tahu bahwa yang bisa menghidupkan tubuh manusia itu adalah roh manusia. Iya kan? Yang bisa menghidupkan tubuh manusia adalah roh manusia. Tapi roh manusia ini bisa menghidupkan tubuh manusia karena ada suplai dari Roh Kudus yang membuat roh manusia ini mampu menghidupkan tubuh manusia. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan Allah adalah kasih. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Saya tulis Bapa. Bagi orang Kristen Allah itu disebut Bapa. Allah itu hanya satu saja, yaitu Bapa. Allah adalah kasih. Dalam angan-angan Bapak Ibu mungkin Allah itu pengasih. Bukan itu maksudnya. Allah adalah kasih. Kondisi Allah sejak semula Dia adalah kasih. Nah, tadi yang dibaca adalah bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Terus di bawahnya satu Tuhan saja, yaitu Yesus ini adalah firman hidup. Ayub 36 ayat 26. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ya, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Maksudnya adalah Bapa. Bapa ini besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Kalau Bapak Ibu ditanya tentang Bapa, tentang Allah, Bapak Ibu tak seorang pun tahu, tidak seorang pun tahu Bapa, malaikat pun enggak. Kecuali yang datang dari Bapa, yaitu firman dan satu lagi. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, firman, dan roh. Ini memberi kesaksian, ini memberi kesaksian, ini bisa memberi kesaksian. Berarti ketiga ini punya apa? Coba satu orang bacakan Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya, sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, di dalam diri Bapa itu demikian pula anak firman. Firman ini ada di dalam Bapa. Bapa ini ra iso digambar karena bentuknya maha besar. Wujudnya enggak ada yang tahu karena pikiran kita enggak sanggup menyelami Bapa itu seperti apa. Tetapi kita bisa menyelami Sang Firman dan Roh. Karena Firman dan Roh itu berada satu di dalam Bapa. Nah, tadi dikatakan seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, berarti Bapa punya hidup. Berarti Dia punya kehendak. Demikian anak firman memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Berarti ini Bapa ini punya kehendak, firman juga duwe kehendak. Demikian juga roh. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Saya akan baca Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, aku iki Yesus firman hidup. Firman yang duwe. Bapa punya apa? Punya hidup. Firman punya hidup. Sekarang Bapa ini kan punya firman dan roh.
Maka firman juga punya apa? Nek Bapa punya firman dan roh, maka nek Bapane duwe apa, aku juga duwe. Berarti iki duwe apa? Kan Bapa punya firman dan roh, maka iki firman ini dapat berfirman dan memberi dapat hidup. Roh yang memberi hidup kan, makanya firman ini hidup. Karena Bapa ini kan punya firman dan roh, maka iki copy paste, berarti firman juga punya firman dan roh. Demikian roh juga. Roh duwe apa? Iso tadi roh yang akan Roh Kudus akan menunjukkan kepadamu. Roh Kudus dapat berkata-kata, dapat. Firman dapat berfirman. Roh Kudus duwe wujud ora? Bisa. Bisa. Sing nemoni Paulus, terus Paulus matanya buta kayak sapa? Paulus kan matanya buta ketika perjalanan mengdamsik apa ya? Itu yang menemui Paulus siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan setelah mati, setelah 40 hari naik ke surga kan? Terus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus. Terus habis itu baru ada kisah Paulus yang menganiaya rasul. Terus ditemoni oleh Yesus. Berarti Yesus turun dari surga hanya untuk menemui Paulus. Berarti sing nemoni ndi? Bapa, firman apa roh sing nemoni Paulus? Roh. Sing membutakan mata Paulus. Roh Kudus? Wujudnya apa? Sinar. Sing nemoni Paulus berarti ki duwe wujud. Wujudnya apa? Firman. Firman duwe hidup, wong duwe Roh Kudus. Jadi inilah yang dinamakan kasih. Jadi Allah sejak kekal, maksudnya sejak semula, enggak berawal, enggak berakhir, di dalam diri Allah yang satu, yang Bapa ini, dia punya firman sing hidup, sing iso ngasihi. Firman juga punya roh. Nah, inilah kasihnya, lingkaran kasih ini. Mulane firman iki iso ngasihi Bapa. Demikian roh ngasihi firman, carane Bapa mengasihi firman dengan cara memberikan rohnya kepada firman. Makanya kan dadi urip. Roh juga punya kehendak karena Bapa duwe firman, maka iki duwe firman. Allah itu sebelum ada dunia, sebelum ada manusia, dia enggak pernah kesepian. Karena Allah kasih. Kan mungkin kalau pikiran orang terbatas, Allah iki sebelum yang ciptaannya, Allah iki dewean berarti yo. Ya memang Allah itu satu, tetapi dia enggak pernah kesepian, karena Allah adalah kasih. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Cahaya kemuliaan Allah yang mana? Firman. Berarti gambar wujud Allah, cahaya kemuliaan Allah ini firman. Berarti nek orang melihat Allah, melihat Bapa itu mesti sing dideleng ya firman. Nah, nek orang lihat Roh Kudus yang dilihat siapa? Sama cahaya kemuliaan Allah. Karena roh duwe firman. Jadi kalau orang sekarang kita lihat kesaksian orang ditemoni Tuhan Yesus apa ditemoni Tuhan wong Kristen, itu yang menemui dia siapa? Firman. Yesus. Roh iki menghadirkan sosok sang firman ngono lho. Jadi ora mungkin Bapak Ibu eneng wong kesaksian aku ditemoni oleh Yesus dewe iku bener-bener Yesus turun dari surga iku enggak iso karena Yesus itu sudah penuh dengan kemuliaan, nek turun ke bumi maka segala sesuatu sing enggak kudus akan hancur. Maka sing iso turun ke bumi dan manusia enggak hancur, firman yang dihadirkan oleh roh, karena roh ini duwe firman ngono. Satu lagi Yohanes 5 ayat 19.
Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Anak maksudnya firman, ora iso mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, nek dheke ora ndeleng Bapa ngelakoni kaya ngono. Maka sing dilakukan oleh firman ini kehendaknya sama dengan kehendak sing diharapkan Bapa. Demikian sama dengan kehendak yang dilakukan Roh. Mulane ketika tadi perempuan yang menjamah jubah Yesus itu, firman di awal ngomong neng kitab Mazmur, nek engko sing percaya karo Mesias, percaya akan dipulihkan. Maka firman kan sudah diucapkan di awal. Nah, perempuan ini kan datang kepada Yesus percaya bahwa aku jamah tok mari. Maka ketika dia menjamah jubah Yesus, roh iki bekerja secara otomatis nyembuhke perempuan ini. Mulane Yesus ketika perempuan itu sembuh, dia ngomong, lah sapa sing jamah jubahku, kan aku ora menyembuhkan perempuan ini, tapi perempuan ini sembuh sendiri. Karena apa? Karena iki bekerja otomatis. Karena kehendake Bapa, pokoknya nek sing percaya karo anakku, engko nek percaya engko mari. Maka ketika perempuan ini jamah jubah Yesus, sing menyembuhkan kan roh. Tapi roh akan menyembuhkan apabila orang percaya kepada firman. Nah, inilah kerja otomatis. Jadi Allah itu bekerja melalui perantaraan firman dan roh. Firmannya dilakukan, roh memberi hidup. Berarti pengertian Allah adalah kasih adalah apa? Allah adalah kondisinya. Doktrin orang Kristen apa? Percaya kepada Allah. Berarti apa? Berarti Tritunggal. Berarti pengertian Allah adalah kasih, Allah itu Tritunggal. Nek Bapak Ibu ditanya nanti kon jelas ke Tritunggal ya kaya ngono, jelas kene. Allah Tritunggal iki maksudnya apa? Allah itu kasih. Sejak kapan? Sejak semula enggak ada yang tahu. Sejak kekal. Allah iki wis ngene di dalam diri. Allah iku eneng tiga, eneng firman, eneng roh di dalam diri Bapa. Menungso ora iso ndeleng Bapa. Isone ndeleng sapa? Gambar wujud Bapa Sang Firman. Manusia bisa hidup karena apa? Karena ada roh. Roh bisa memberi hidup karena apa? Karena ada firman yang dilakukan. Berarti Allah itu kondisinya Tritunggal. Allah itu berapa? Satu, tetapi di dalam dirinya ada Tritunggal. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bacakan ini kan anggap saja ketika ini gambar ini dibuat, bumi belum ada. Sekarang ini mau membuat alam semesta. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong, penuh dengan air. Nek Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah, Bapa ini kan berfirman. Berarti ngomong kan, ngomongnya lewat sapa? Firman ini ngomong. Karena Allah ini gambar wujud Allah. Ini maka ini berfirman. Maka jadilah alam semesta. Bumi di sini. Iki alam semesta ini bumi, titik. Ketika Bapa berkehendak menciptakan alam semesta, firman ini kan ngomong jadilah alam semesta. Maka roh ini ngapain? Kan tugasnya firman berkata, jadilah maka jadi. Ketika firman berkata jadilah bumi, maka roh ini ngapain? Nah, roh ini melingkari alam semesta.
Kan mulanya yang tulisannya roh Allah melayang di atas permukaan air. Itu yang melayang apa? Roh Allah. Roh Allah mengerami. Kenapa mengerami alam semesta roh Allah? Karena Bapa ini kan terang yang tak terhampiri. Ini api yang menghanguskan. Nek enggak dilindungi oleh roh kudus, melingkari alam semesta, maka bumi ini gelap kan, masih gelap. Maka akan hancur karena yang Bapa Maha Terang. Maka seluruh alam semesta dan ciptaannya itu sebenarnya ada di dalam Allah, di dalam Bapa. Bahkan di dalam roh, karena roh melingkari bumi. Cuman di situ firmannya memang nulisnya roh Allah melayang di atas permukaan air. Jadi seolah-olah orang bingung, lah iki roh Allah iki sing melayang di atas permukaan air iku sapa? Apa iku Yesus? Orang jadi berpikirnya seperti itu karena orang enggak menyelami bahwa ketika Allah berkehendak menciptakan bumi, maka firman iki ngomong jadilah bumi. Maka roh otomatis kerja tak lingkari. Maka bumi tercipta, alam semesta, planet-planet, bintang, ini jadi roh Allah diirami oleh roh kudus, roh Allah. Ibrani 1 ayat 3 yang tadi dibaca, saya akan bacakan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Bumi dan langit itu ditopang oleh cahaya kemuliaan Allah, berarti ditopang oleh firman Allah. Sing kerja nopang roh, firman ngomong, maka roh otomatis kerja. Nah, sekarang kita lihat ketika manusia diciptakan. Kejadian 1 ayat 26 dan 28 sampai 28. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Bapa. Gambar dan rupa Bapa itu kaya ngopo? Maksudnya gini, Allah itu apa? Kasih kan tadi. Kasih itu apa? Firman. Tritunggal kan tadi. Berarti gambar dan wujud Allah ini maksudnya kaya Allah. Lah Allah apa? Allah Tritunggal. Allah itu punya firman dan roh. Maka manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maksudnya manusia akan diciptakan laki-laki dan perempuan. Coba baca bawahnya. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Kenapa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan? Ya, men podo kaya bapak. Bapak duwe apa untuk menciptakan manusia? Marilah, baiklah kita menjadikan manusia. Ini yang ngomong siapa? Baiklah kita menjadikan manusia. Bapak kan berkehendak ciptakan manusia. Maka firman ini ngomongkan, baiklah kita menjadikan manusia. Ini ngomong sama siapa ketika ngomong baiklah kita menjadikan manusia? Firman ini ngomong karo sapa? Dirinya sendiri, ya sama Allah Tritunggal. Kita berarti saat itu, 3 kerja itu. Bapak ini kan berkehendak untuk menciptakan manusia. Maka sing jalanke kehendak Bapa sapa? Anake kan Firman. gambar wujud Allah, firman ini, firman hidup. Firman ini kan ngomong baiklah kita menjadikan manusia. Firman ini ngomong karo sapa? Sama Bapa dan Roh Kudus. Nah, ngomong karo Roh Kudus. Roh Kudus karena Bapa menciptakan segala sesuatu dengan perantaraan firman dan roh. Mulane firmane nang kuno ngomong, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini yuk kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa sapa? Bapa. Lah Bapa apa? Tritunggal. Tritunggal apa? Dia melakukan segala sesuatu dengan perantaraan firman dan roh. Maka diciptakan manusia Tritunggal juga. Sing nyiptake manusia kerja firman dan roh, diciptakan laki-laki dan perempuan. Kenapa laki-laki dan perempuan? Sebab untuk menjadikan segala sesuatu, Bapa itu harus lewat firman dan roh. Maka manusia yang diciptakan berapa? 1 atau 2?
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Bene diciptake, Allah menciptakan manusia. Terus sing diciptake siji tapi berkate nggo wis dikeke nggo engko bakal akeh iki tapi pertama siji. Tapi berkate beranak cucu dan berkembang biak. Nek kowe beranak cucu dan berkembang biak, maka dadi akeh. Nah, diciptakan pertama iki kan Adam, dibuat dengan tanah liat. Terus Allah berkehendak supaya tanah liat itu, patung itu hidup. Maka firman ini ngomong menghembuskan nafas hidup. Maka iki kerja kan, menghembuskan nafas hidup ke dalam patung, maka jadi manusia, jadi Adam. Nah, mung nek Adam tok, maka manusia kan nggak bisa banyak. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maksudnya manusia ambil bagian dalam karya penciptaan manusia. Nek roh iki kan menciptakan apa? Menghidupkan, berarti dia nggawe apa? Roh Allah nggawe roh manusia. Punya hidup, Bapa punya hidup, firman punya hidup, roh punya hidup, punya kehendak. Maka manusia punya kehendak. Mulane manusia ini, roh Allah ini memberi roh manusia dan jiwa. Jiwa inilah kehendak, makanya manusia ini koyo Bapa. Nah, tapi iki baru satu, baru Adam. Maka untuk supaya iki iso mengambil bagian dalam penciptaan, maka Adam punya roh manusia plus jiwa. Ini Adam. Ini kan harus ada satu teman lagi karena Bapa ini di dalam diri Bapa ada firman dan roh. Mulane manusia harus ada satu lagi yaitu Hawa yang punya roh dan jiwa. Maka ini kedudukannya akan sama dengan ini dan ini dan ini. Firman dan roh laki-laki dan perempuan. Ini berkarya untuk memberi kehidupan, memberi roh dan jiwa. Ini berkarya membentuk tubuh manusia. Jadi manusia itu ambil bagian dalam karya penciptaan, membentuk fisiknya. Yang memberi hidup, memberi jiwa, memberi otak, memberi pemikiran. Ini memberi hidup, ini memberi pemikiran. Makanya firmannya diucapkan nang awal, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cucu dan berkembang biak. Maka ketika manusia laki-laki dan perempuan ini sel sperma bertemu dengan sel telur, iki otomatis roh iki menghembuskan kehidupan ke dalam kandungan. Nah, inilah karya manusia segambar dan dengan Allah iki maksudnya Allah iki Tritunggal, mulake manusia laki-laki dan perempuan karena ambil bagian dalam karya penciptaan. Sekarang kita buka Yohanes 6 ayat 62 dan 63. Yohanes 6 ayat 62 dan 63, silakan dibaca. Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, roh yang memberi hidup, ini jelas sekali. Sing gawe urip segala sesuatu iki roh. Terus bagaimana jika kamu melihat anak manusia? Anak manusia iki maksudnya gelare Yesus Mesias. Ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Lah memang Yesus tadinya berada di mana? Iki Yesus ngomong nang kene iki, posisine iki nang bumi, nang titik. Ngomongnya dan bagaimana nek kowe ndeleng melihat anak manusia, melihat Yesus naik ke tempat dari mana ia sebelumnya berada. Yesus di sini ngomong, lah sebelumnya dia berada di mana? Di sini.
di dalam terang yang tak terhampiri di dalam Bapa. Yesus berasal dari Bapa. Nah, sekarang tadi kan benar yang dikatakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia ngomong aku asalis kok ngendi Jel? Saka kene. Ngono kan? Sekarang kita melihat nek Yesus kembali ke tempat yang semula kan dia tak berasal dari firman. Firman iki wujudnya apa? Cahaya, karena dia gambar wujud Allah. Ini gambarnya cahaya. Kalau Bapak Ibu mau lihat ini, firman hidup ini, gambarnya kaya ngopo? Ya iki kaya Wahyu 4 ayat 3. Di sini saya tulis Yesus di bumi. Wahyu 4 ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Ya, inilah penampakan firman hidup gambar wujud Allah yang menyatakan Allah Bapa. Berarti firman ini punya tugas menjalankan kasih. Tapi dia karena begitu besar kasih Allah, dia punya tugas ke bumi menjalankan kasih karunia. Maka ketika Yesus di bumi dia ngomong, engkau aku bakal kembali ke tempat di mana aku berada. Maka ketika Yesus ngomong, kan Yesus, di dalam diri Yesus itu apa? Roh dan Firman. Roh dan firman. Berarti ketika Yesus di bumi, firman yang di atas ini ada enggak? Gambar wujud Allah ada enggak? Ini kan di sorga, ini di tempat yang tak terhampiri. Ada. Ada kan? Iya. Karena Bapa tetap punya firman dan roh. Maka ketika firman ini turun di sini, firman iki yo tetap duwe roh. Tapi nang kene yo eneng roh, eneng firman juga. Maka kalau di dalam Wahyu 4 ayat 3 tadi mulanya diomongin nampaknya bagaikan permata yaspis. Terus ketika Yesus naik datang menghampiri ini, maka ini menjadi Wahyu 5 ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ya, datanglah Yesus anak domba yang setelah mati bangkit 40 hari naik terangkat ke surga. Nah, ketemu dia yang duduk di atas tahta. Sing duduk di atas tahta ini siapa? Orang yang wujudnya cahaya kemuliaan. Gur kaya permata yaspis. Sing iki nang wujude Yesus anak domba dikatakan kan? Anak domba sing bangkit. Menerima gulungan kitab dari cahaya kemuliaan. Maka inilah yang disebut Yesus diberi kemuliaan. Maka yang tadinya ini wujudnya hanya cahaya, sekarang anak domba ini datang menerima gulungan. Maka inilah penyatuan antara Yesus tubuh jasmani, tubuh kebangkitan, tubuh fisik dengan cahaya kemuliaan Allah. Maka jadinya adalah wujudnya berubah menjadi Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangannya kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya. Anak domba Yesus sing naik ke surga terangkat, wajahnya menjadi bersinar-sinar seperti matahari terik. Kenapa? Karena ia menyatu dengan cahaya kemuliaan Allah. Ini contohnya ngene iki lah. Mung sinar iki putih sangat terang. Jadi ketika anak domba iki terima gulungan kitab, maka dia menyatu dengan cahaya
kemuliaan Allah. Malane wajahnya menjadi bersinar terik, menjadi ada wujud manusianya yaitu Yesus, tetapi ada sinar kemuliaannya dari yang berasal dari sini. Maka itulah yang disebut bait Allah. Mulane nek wong goleki ketemu Bapa, ketemu Allah ya ora bakal iso. Karena semua sudah di sini. Bapa menyatakan diri kepada ciptaannya melalui firman. Firman ini menjadi manusia. Firman datang kepada Maria kan. Berbahagialah engkau yang diberi kasih karunia. Engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Roh memberi hidup kan. Yesus hidup penuh dengan Roh Kudus. Nah, Yesus ini menang, tidak takluk kepada dosa. Akhirnya Yesus ini mengalahkan maut. Mati turun ke dalam kerajaan maut. Maut ora iso mengalahkan Yesus karena enggak eneng pasal sing iso nuntut Yesus. Makanya ketika Yesus mati, dia bangkit, menang, naik ke surga. Maka inilah tubuh kemenangan yang akhirnya memperoleh kemuliaan dari Bapa melalui firman cahaya kemuliaan. Maka gandeng sekarang firman dan cahaya kemuliaan dan Yesus cahaya kemuliaan ini sekarang jadi satu. Mulanya Yesus itu bait Allah. Dia juga adalah imam besar. Dia juga adalah raja. Dia makanya disebut karena raja segala raja maka disebut Tuhan. Jadi Tuhan beda dengan Bapa. Berarti kan ada kadang ada orang yang ngomong Tuhanmu sopo? Tuhanku yo Allah udah Tuhan. Ini orang itu enggak ngerti. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yora Allah beda dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan kebalik. Allah ini Bapa. Nek Tuhan ini firman. Firman ini diperoleh, Tuhan ini diperoleh melalui cara wonge iki kowe nek urung sekolah ora oleh gelar sarjana ngono. Tuhan ini gelar, artinya Tuhan di atas segala Tuhan atau Raja di atas segala Raja. Mulane bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus yang turun ke dunia yang menang dari dosa. Maka yang oleh gelar Tuhan adalah Yesus. Maka Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan kita bukan yo Tuhanku siji sapa Allah. Yo bukan Allah iki tetap Bapa. Nah, inilah pengertian Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu padha wae Allah adalah kasih. Ya sampai sini ada yang enggak jelas karena ini firman pengajaran. Orang itu sebetulnya hanya membahas firman itu karena apa ya? Karena menurut pengetahuan mereka sendiri ya. Jadi firman itu sudah begitu jelas itu menurut karena kita belajar ya. Kalau enggak belajar ya mungkin nanti kita akhirnya menyalahkan orang lain itu. Karena apa? Kebanyakan orang yang membahas firman ini beda caranya. Kalau dengan teman saudara lain loh, dari saudara kita. Iya beda karena ya. Ini Kristen kita punya agama Kristen. Kan berasal dari dulu penjajahan barat, Calvinisme. Ini konsep Tritunggal iki ngene. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa bukan Putra, Putra bukan Bapa, Putra bukan Roh Kudus. Tapi ketiganya satu. Sing jadi masalah wong Kristen nek ditakoni Allah Tritunggal ora pernah ngerti. Enggak bisa jelaskan ya. Bapak iku sapa? Bapak ya Bapak, Putra ya Yesus. Berarti Roh Kudus ya Roh Kudus. Berarti ana yang piro? 3. Satu dong kan ketiganya adalah satu. Tapi eneng telu lah sing telu opone ngono. Dan ini enggak bisa diterima oleh logika manusia karena apa? Apa sing ora eneng nang Allah Tritunggal ini? Allah Tritunggal orang Kristen. Sing enggak disematke
Iki lho sing ora dijelaske. Kasihe ora eneng. Berarti yang kalau menurut saya yang kurang bisa menjelaskan orang Kristen ya. Karena orang Kristen doktrinnya salah sejak awal. Nah iya. Allah Tritunggal enggak berasal dari gereja timur. Sing tak terangke iki dari gereja ortodok timur. Ini gereja mula-mula. Sing sekarang menjadi gereja ortodok Indonesia. Jadi lingkaran cinta kasih tanpa henti. Ikilah Allah Tritunggal. Tritunggal wong Kristen enggak iso diterima, bahkan enggak iso dimengerti, enggak iso dinalar. Tapi Tritunggalnya gereja mula-mula warisan Rasul Petrus, firman memiliki hidup kaya Bapa. Bapa punya apa, firman juga punya. Bapa punya apa? Firman dan roh. Maka Yesus punya apa? Duwe firman dan roh. Roh Kudus punya apa? Bapa duwe, aku duwe. Berarti roh punya, firman punya. Kehendak punya. Maka masing-masing punya hidup, tapi ketiganya satu. Karena di sini konsepnya Allah adalah kasih. Berarti Allah sejak semula wis Tritunggal. Tapi neng wong Kristen, orang kita, Bapa iku yo Allah. Sing turun ke dunia anaknya Yesus. Lah Yesus itu Allah apa bukan? Jadi bingung kan? Bapak Ibu nek ditakoni Tuhanmu sapa? Yesus. Yesus itu Allah apa bukan? Anggap iki aku wong kudu Kristen lah takon karo Bapak Ibu. Bapak Ibu wis tak ajari iki. Jawablah melewati iki Bapak Ibu ben ora salah. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, anggaplah saya bukan orang Kristen terus aku takon. Tuhanmu kan Yesus, benar enggak? Lah Yesus itu Allah apa bukan? Ya Allah lah. Yesus ya Allah, Tuhan ya Allah. Jadi tiga-tiganya satu. Iya. Ada yang jawab Yesus bukan Allah? Ini saya daripada nanti dites orang di luar mending tak tes aku dhisik, salah tak bener ke. Tapi kalau saya 100% Yesus Yesus itu adalah Allah. Satu suara. Sing setuju. Iki sing kene bukan. Sapa sing milih Yesus adalah Allah. Satu orang. Ada lagi Yesus adalah Allah, setuju? Yesus bukan Allah. Ada yang setuju? Tadi gimana? Yesus ketika turun ke bumi namanya Tuhan. Belum. Yesus ketika turun ke dunia, Yesus nyebut gelare dewe, anak manusia. Artinya apa? Mesias. Urung dadi Tuhan. Yesus jadi Tuhan itu setelah tadi menerima gulungan kitab tadi, diangkat menjadi raja di atas segala raja, maka kue Tuhan nih. Siapa sing ngangkat Yesus jadi Tuhan? Bapa melalui cahaya kemuliaan. Nah berarti Yesus ketika turun dia belum Tuhan. Dia esek berperang melebut gelar, mendapat gelar Tuhan. Ya kan? Berarti Yesus Allah apa bukan? Bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Berarti Yesus Allah itu. Oke, Bapak Ibu tak gambar ke sederhana yo. Anggaplah saya ini Bapa. Tangan kananku iki Yesus, tangan kiriku Roh Kudus. Terus tangan kanan Bapak Ibu enggak iso weruh aku, tapi iso weruh tanganku sing kanan. Terus eneng pertanyaan, lah tangan kanan iku aku pudu? Iya kan? Satu, itu konsepnya sama. Nek Bapak Ibu ditakoni Yesus Allah apa bukan, jawabnya seperti itu. Bapak Ibu umpamakan saja, kita umpamake aku Allah. Tapi kan Allah ora iso dideleng. Terus anggaplah Yesus tangan kanan, Roh Kudus tangan kiri. Sing iso dideleng menungso tangan kanan. Ketika orang lihat
tangan kanan ditakoni. Tangan kanan iki aku puduan, Bapa pudu. Allah pudu. Maka tangan kanan iki yo satu dengan Allah. Maka tangan kanan ini adalah, firman ini adalah ilahi. Firman ini adalah Allah. Tetapi Bapak Ibu jangan salah nyebut, firman ini bukan Bapa. Karena nek ditakoni Yesus Bapa apa pudu? Yodu. Karena Bapa adalah keseluruhan dari Allah Tritunggal. Maka ora iso dideleng. Tapi nek orang takkan Yesus Allah pudu, Allah ilahi satu dengan Allah. Dia firmannya Allah di dalam Allah yang hidup. Yesus Allah, Allah. Roh Kudus Allah bukan? Allah Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bukan Bapa. Karena nek padha ngene lho. Anggaplah manusia semut di dalam botol. Semut iki iso weruh Bapa piye carane? Nek telunjukku, tanganku tak masukkan ke dalam botol kan. Terus semut ini kan ngomong, berarti telunjuk kuwi Allah iya. Tapi Bapa apa tuh? Yo tuh kowe ora iso ndeleng aku sepenuhnya. Kowe isone ndeleng telunjukku tok, ngono. Maka sama kalau Bapak Ibu ditanya, Yesus adalah Allah? Allah. Yesus adalah Bapa? Tidak. Karena Bapa secara keseluruhan tidak diselami oleh pikiran manusia. Maksudnya Yesus adalah bagian dari Bapa, satu dengan Bapa, tidak terpisah. Sama seperti tangan kanan saya tidak terpisah dari saya, demikian Roh Kudus tangan kiri saya tidak terpisah dari saya. Nah, inilah yang membuat bukan hanya orang Kristen, tapi orang yang tadinya mau percaya Yesus menjadi sulit percaya karena dia nggak ngerti konsep Tritunggal. Apa meneh konsep Tritunggalnya salah kaprah nggak eneng kasihe. Akhirnya orang ngerti babar blas. Akhirnya bingung. Karena yang jelasin juga bingung. Karena yang jelaskan wae bingung. Wong sing gawe doktrin wae salah apa meneh sing didoktrin ngono. Tetapi doktrin yang gereja mula-mula ada lingkaran kasih sing memberikan, oh berarti tigane Allah enggak pernah kesepian. Enggak, karena masing-masing punya hidup, punya kehendak sendiri. Tetapi firman tidak melakukan kehendaknya semaunya sendiri. Dia hanya mengerjakan, nek Bapa berkehendak A, ya aku A. Demikian Roh Kudus. Nek Bapa berkehendak A, orang sakit itu percaya menjamah supaya Yesus sembuh, ya aku langsung otomatis nyembuhkan perempuan itu. Nah itu.